Ibu, untuk sasingkat pada hari ini nanti ada beberapa tahap atau beberapa jam. Yang pertama adalah mungkin ada pemaparan dari Bu Febri, kemudian fokus kita, kemudian setelah itu kita ada FGD. Dan FGD itu ada lima tema. Yang pertama kita nanti review kinerjanya selama ini setelah dibentuk forkomnya. Sebelumnya saya mohon kalau nanti itu hari ini semuanya ditinggalkan ya tinggalkan. Yang penting tinggalkan sebagainya pengawasan begitu. Kalau tinggal kita hari ini adalah forkom. Kita hari ini adalah forkom. Seperti saya katakan nanti kita hari ini ya tadi Pak. Oh jadi ya nanti kita ada beberapa. Kita yang pertama paparan dari Pak Febri, kemudian kita ada diskusi untuk review tadi. Kemudian ada kita identifikasi aset. Apa yang dipunyai Forkom? Entah itu SKPON itu juga ada aset dari Forkom, kemudian kebijakan dan lain-lain. Kemudian kita ada tantangannya apa? Tantangan Forkom kedepannya apa? Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah rencana aksi. Kemarin setelah kita ada pertemuan Bunda Paul di BPPRB, Pak Sekjen, jadi kemarin setelah di BPPRB kita kan buat itu rencana aksinya itu gimana Pak? Nah itu nanti direview. Rencana aksi kemarin kan ada itu di kemudian yang terakhir kita membuat program kerja yang terakhir nanti ini lebih kita nanti berbicara diskusi banyak. Kemudian untuk yang pertama saya silakan Pak Febri untuk menyampaikan. Iya, terima kasih Mas Bapak. Apanya ya? Kelihatan masih muda-muda kok. Kalau saya harus pakai sambung. Kelihatan ya. Iya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi yang cerah ya, bukan panas ya, tapi cerah. Banyak negara yang memang lebih ke nuansa dingin. Iya. Semalam pagi saya di gedung ademen, AC tak pateni gitu. Ya baiklah Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih Mas Sekjen. Saya tak biasa panggil Mas Sekjen. Mas Sekjen ada Mas Menteri. Kalau di Banjarnegara ada Mas Sekjen. Kami dari BPPMP Provinsi Jawa Tengah hari ini bertiga, saya, Febri, Mas Bambang, dan Digris. Sebetulnya setiap bulan kami bisa sampai 3 kali ke Banjarnegara. Ada rapat PMO, kemudian seperti sekarang ini ada pendampingan, nanti juga pokoknya banyak kegiatan. Ada Monef juga, kemudian ada Forval untuk data TIK, dan bulan ini sepertinya berapa kegiatannya Mas? Berbanyak ya. Masih 2 atau 3, di depan ada lagi. Nah, sebelum nanti kita ngobrol terkait dengan Forkom, ini sedikit ulasan terkait dengan Banjarnegara. Nur Jawa, karena setiap minggunya kami juga diberi apa istilahnya, karena kami paling wilayah untuk Kabupaten Banjarnegara. Kami mendampingi terkait dengan perkembangan pendidikan, dengan kebijakan sekarang kurikulum merdeka, bagaimana kondisi di Kabupaten Banjarnegara. Dan ini di depan sedikit ya, ini tadi saya sudah ngobrol dengan Mas Sekjen terkait dengan download rapor dan lembar rekomendasi untuk perencanaan berbasis data. Kalau kita lihat ya, iya, Banjar di nomor berapa? Nomor 4, luar biasa ya. Luar biasa. Nah, saya yang di sini kepala sekolah
Dari Paudi, di GTKI, kemudian dari SD, SD. Ya, kalau kita lihat ini nomor berapa, nomor 4. Tapi kalau kembali kita ke sini, ini dari SD. SD sudah 8. Ini yang download rapornya 89, SMP-nya 97, SMA-nya sudah 100%, alhamdulillah. Karena apapun alasannya, biar ini bukan ranahnya Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara, tapi domisili SMA dan SMK itu di Banjarnegara, jadi mempengaruhi fotonya pendidikan di Banjarnegara. Kemudian ini yang SMK sudah hampir. Nah, kalau untuk yang PAUD ini nomor saya ada nomor berapa? Pautnya Nah, 28. Nah, kenapa tadi sama dengan Mas Edit ini Banjarnegara mau di Pio gitu? Bagaimana ya? Ben iso seperti temannya gitu. Kebumen juga luas wilayahnya. Banyumas juga apalagi luas juga, tapi mereka bisa menjauh angkanya ada di atas. Ini memang evaluasi masih istilahnya evaluasi gambaran dengan angka, tapi ini tidak meninggalkan substansinya gitu. Nah, untuk Banjarnegara di nomor 28. Nah, ini PR kita semua. Piye carane Banjarnegara biar iso rodok munggah gitu. Karena untuk ini untuk PAUD PBD-nya itu masih sama dengan tahun yang lalu. Unduh dengan akun masing-masing diunduh kan gampang ya. Tapi kemudian kalau untuk masih mengisi evaluasi diri. Kalau nanti di bulan Agustus September ada sulit jar, itu memang dipakai untuk duit, tapi dipakai di tahun 2024. Tahun sekarang sampai akhir nanti masih tetap dimohon untuk melakukan ini PBD, download lapor dan juga mengisi evaluasi diri untuk lembaga, tapi memakai akun masing-masing. Karena yang kemarin-kemarin itu ada kasusnya. Sudah ternyata yang di punya siapa? Nah, jadi itu hanya istilahnya ben aku wes, tapi secara administratif ternyata bukan punyanya. Dan sepakat ya pagi ini kita bersama-sama kita nyekuyung yang PAUD supaya bisa seperti teman-temannya. Dan ini karena ini akan sangat berpengaruh dengan foto di Kabupaten Banjarnegara. Ini bisa disepakati ya bersama-sama. Kalau yang SD, SMP, SMA, SMK sudah memakai harus mengeksplor itu. Tapi kemarin waktu BPD alhamdulillah angkanya naik sangat tajam untuk ini. Untuk SD, SMP dan SMA sudah biru. Alhamdulillah. Bisa disepakati sama juga dengan PMM. PMM datanya di sini ada juga. Karena setiap minggu kami mendapat istilahnya evaluasi seperti ini. Di atas orang mana ya Mas Bapak? Gerakan sekolah sehat. Berarti di atas. Kalau untuk yang PAUD terkait dengan PBD, kesulitannya di mana? Kesulitannya di mana? Halo Bu? Yang dari PAUD, kemudian dari GTKI? Iya, kesulitannya di mana? Rata-rata itu ini Bu, kepala sekolah itu akunnya itu ya jelas kemampuannya tidak bisa IT lah, kemampuan IT-nya kurang. Ya, sampai akunnya saja lupa. Akunnya lupa. Ya, untuk membuka itu ya passwordnya juga lupa gitu. Sehingga mungkin banyak yang sudah membuka tapi justru dibukakan oleh teman yang lain gitu loh. Mungkin seperti itu. Tapi biasanya memang adminnya nih, admin. Kalau yang di DK punya biasanya pakai admin gitu. Nah, ini yang PMM Banjarnegara nomor berapa? Ini 8 Juli, yang terbaru 15 Juli. Nah, Banjarnegara 20.
ini. Nah, yang apa ya? Sekarang topiknya sudah berapa? 24. 38 Bapak. 38, enggak salah 37 atau 38. Iya, karena apapun dengan Mas Menteri itu mengeluarkan suatu banyak sekali aplikasi, kemudian berbagai alat. Ini semuanya kan tujuannya satu untuk murid, 2 murid, dan 3 murid. Nah, bagaimana murid itu mau berubah kalau pendidiknya Bang Jawu juga tidak mau merubah mindset karena mungkin terlalu nyaman di saat ini, masih terlalu nyaman. Jadi memang ini naik turun untuk mobil banyak negara itu yang jumlahnya 1152. Tapi yang logik sebetulnya kali sitik banget dan isofil, tapi ya nggak tahu masalahnya di mana. 99,22%. Nah, yang di topik 4 baru 66,84. Semoga nanti bisa naik ke sini gitu, naik ke naik pelan-pelan, bisa naik ke atas karena ini akan menggambarkan potret atau kondisi pendidikan di banyak negara. Demikian terkait dengan rapor. Ya, kembali ke laptopnya. Bapak, kenapa Bapak kalau kita berbicara apa terus bisik-bisik dong? Kayaknya ada. Pagi ini dimulai dari kita semua, bagaimana agar kita semua bisa mendampingi istilahnya itu anak-anak kita agar bisa berkembang lebih baik dan sesuai dengan masanya itu. Nah, oleh karena itu di pagi hari ini kita akan bersama-sama tadi disampaikan bersama kita berdiskusi terkait dengan pendampingan dinas dan forum komunikasi PAUD SD. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi terkait dengan review kinerja untuk kepengurusan Forkom. Di sini pengurus semua. Belum. Dulu sudah, Bu. Tahun dulu pernah dibentuk. Iya, Pak Agus. Forkom sudah ada kepengurusannya gitu. Sampul. Yang diundang anggota forum. Maksudnya anggota forum tapi nggak ngerti kalau anggota forum. Yang di upload itu yang menjadikan upload ini masih orang-orang lama begitu. Nah, yang orang-orang baru yang menjadikan upload gitu. Jadi berarti yang di sini semuanya tergabung di kepengurusan forum komunikasi. Nah, Bapak Ibu baru tahu apa gimana? Baru tahu. Ini ada apa? Ini baru ini lama. Nah, pertanyaannya, kalau ini orang lama, apakah masih ada di Forkom yang baru? Masih baik. Itu tahun berapa Bapak Forkom? 21 sekitar 21. 2021, tapi masih berupa SK, belum ada kegiatan. Tidak apa-apa. Ini bukan ujian, bukan tes. Pokoknya ini luar enak gitu. Nah, nanti kita akan bersama-sama ngapain sih kita Forkom? Dulu kegiatan mah ada, Bu, tapi kami malah nggak diberi SK. Tapi SK sudah ada, tapi di kabupaten kayaknya kami selaku anggota forum itu tidak diberi SK satu persatu, tapi saya yakin di kabupaten sudah ada SK-nya. Terus kegiatannya dulu juga ada, pernah ada pelatihan juga, terus kumpul-kumpul di Rumah Makan Sari Rahayu 6 untuk membentuk program itu ya. Itu yang kami ingat. Masih ada Mbak Sasi barang kok di sini ya. Tahu? Iya, enggak apa-apa. Nanti dia bisa makan lagi. Iya. Nanti kita
Iya, pokoknya mulai hari ini kita akan bersama-sama istilahnya dengan yang forkom baru. Mau ngapain sih forkom? Biar tidak SK-nya itu orang turun no SK-nya gitu. Tapi bagaimana kita bisa berkiprah terkait dengan tradisi PAUD SD yang menyenangkan. Nah, yang kedua, kita itu harus betul-betul memahami urgensinya gerakan transaksi PAUD SD. Apa sih pentingnya? Buat ngapain sih? Karena selama ini masyarakat kan Perdu SD, kudunya masih sok-sok. Nah ini banyak hal yang akhirnya terjadi bisnis. Nah yang ketiga, kita nanti akan bersama-sama identifikasi aset dan tantangan forkom. Identifikasi punya aset apa, kemudian tantangannya apa. Yang keempat, nah bab ini nggak usah karena ini sudah ada. Kalau belum punya kita membentuk. Nah yang kelima nanti kita bersama-sama akan menyusun proker. Sepakat ya? Tanya kepengurusan formal mengenai tidak apa-apa lebih baik karena ini semua kan untuk perbaikan untuk ke depan bisa lebih baik. Nah hasilnya otomatis nanti ada review terkait dengan kinerja. Pokoknya apa adanya saja Bapak Ibu ini tidak usah mengarang-arang karena pokoknya kayak gini gitu. Dan pasti kalau memang ada kekurangan nanti kita bersama-sama perbaiki. Kemudian ada hasil identifikasi dan yang kedua pemahaman terkait dengan pentingnya gerakan atau urgensinya. Ada hasil identifikasi dan juga terbentuk ini nomor 5 karena nomor 4 sudah ada ini tersusunnya rencana aksi. Nah kembali lagi ke tadi SK ya, kami takutnya begini, dinas karena saking sibuknya kemudian dari kementerian memang diminta untuk membentuk forkom ini, kemudian sudah membentuk tapi terus mungkin lupa gitu. Makanya kami dari istilahnya kepanjangan tangan dari kementerian untuk sama-sama mendampingi dan mengingatkan agar forkom ini memang bisa bekerja ataupun mendampingi anak kita secara maksimal. Ngapunten nggih Mas Sekjen. Mas Sekjen jadi terus antem. Banyak ya, banyak pekerjaan. Nah, kalau misalnya apa ya, ada anak-anak kita dari PAUD ya, kalau kita berbicara PAUD berarti di dalamnya ada TK, ada KP, ada SPK, ada pokoknya semuanya karena sudah berapa tahun itu kadang-kadang masih belum bisa orang PAUD kok belum enak TK PAUD belum. Maksudnya gitu. Ada TK itu juga gitu. Kalau kita berbicara TK berarti jenjang gitu. Nah, banyak sekali miskonsepsi terkait dengan calistung. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah mengalami gitu. Bu SD wis kudu iso maca gitu. Akhirnya dipaksa dileski nang bimbel. Apa itu? Bimbel itu ya sekali. Wah luar biasa. Nah, terkait dengan ini silakan berpendapat tepat atau tidak tepat. PAUD boleh mengajarkan calistung? Boleh. Boleh dengan cara yang menyenangkan. Boleh. Boleh ya, Bapak? Ya, ya, boleh. Ya, berarti sampai langsung boleh. Tapi dengan cara nah, iya. Yang menyenangkan tidak di-drill. Tidak di-drill. Kadang kita sering tadi tak kirim jadi nek sapa di dalam video gitu. Bapak duduk manis terus diwarai A, B, C padahal tidak seperti itu. Karena semuanya harus yang menyenangkan. Karena apa? Kemampuan literasi itu di mana baca tulis hitung adalah bagian di dalamnya. Jadi kalau kita berbicara literasi itu bukan hanya istilahnya baca tulis hitung. Gitu. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya terkait ini. Nah kemudian kemampuan baca tulis hitung hanya dilakukan melalui pengenalan keaksaraan dan angka. Kalau yang bapak-bapak, yang tidak. Kok diam semua? Sebelah kiri saya
Tidak tepat. Tidak tepat juga ya. Tidak tepat. Hanya dilakukan oleh pengawan keaksaraan dan angka. Tidak tepat. Nah, betul sekali. Karena apa? Anak itu bisa baca tulis memerlukan berbagai kemampuan, konsentrasi, kemudian mengikuti aturan, bisa mengelola emosi anak. Jadi tidak hanya apa istilahnya, anak diajari moco, hanya bisa baca, tapi tidak tahu apa yang dia baca. Itu sebagai contoh. Diminta mengijen MAS, mas, JID. Coba dibaca. Musola. Akhirnya seperti itu. Karena apa? Tidak Jadi memberikan agar anak itu melalui pengenalan keaksaraan dan angka itu memerlukan berbagai kemampuan, konsentrasi, aturan dan juga emosi, kesabaran anak itu sangat diperlukan. Nah kemudian anak sudah harus dapat baca tulis hitung saat masuk SD. Tidak tepat. Kalau yang kiri saya kompak, kalau yang sini tidak tepat. tidak harus, tidak tepat ya. Tidak tepat. Nah, kurikulum itu sudah mencerminkan bahwa tidak ada kewajiban agar anak itu harus bisa baca tulis di kelas 1 SD. Regulasinya juga sudah jelas. Mas Menteri sudah mengeluarkan regulasi tersebut. Karena apa? Keberagaman anak harus kita pahami seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Sekdir. Dari 3 anak semuanya berbeda. Itu. Saya punya keponakan sama. Dolanan, tapi nggak tahu kalau tak ajak keluar dia itu bisa ngejar sendiri. Padahal orang tua dan saya nggak pernah yang namanya ngajarin. Iki bocah kan nggak ajarin mojo. Tapi dia bisa mengejar di baca jarum itu D, J, A, dibaca semua bacanya D jarum. Itu pun dia D jarum dia bacanya. Itu waktu dia masih mau masuk ke SD. Kami nggak pernah yang namanya istilahnya ngajari mojo, tapi ya seperti tadi kita ajak jalan-jalan, kemudian kadang-kadang kalau yang cewek ibunya masak, dia jalan, dia masak. Dia tolong ambil bawang merah, coba di kilo itu dipakai timbangan ada berapa? Kan untuk literasi numorasinya itu masuk. Ada tergede ambil itu coba ditimbang berapa? Gak terasa sambil bermain. Anak kemudian akan ini penerapannya pada kehidupan sehari-hari, memahami. Nah, kesiapan bersekolah tidak hanya kemampuan baca tulis itu, tepat atau tidak? Tepat ya. Nah, karena apa? Ada kemampuan fondasi yang diperlukan dalam berkegiatan baik di lingkungan belajar. Emosi terutama anak itu kan emosinya belum stabil ya. Kemudian berinteraksi dengan teman sebaya, pengembangan motorik dan perawatan diri yang memadai, setelah dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Yang kelima, peserta didik kelas 1 dan kelas 2 SD tidak termasuk kategori anak usia dini. Ada yang tepat bilang tadi? Kelas 1 dan 2 SD tidak termasuk kategori anak usia dini. Tidak tepat. Masih ya? Berarti tidak tepat. Iya, UNESCO itu dari usia 0 sampai 8 tahun. Hanya pembelajaran di SD kelas awal itu harus mengikuti prinsip pembelajaran dan asesmen yang diterapkan pada anak usia dini.
di banyak negara sudah diterapkan ya. Gimana? Kok ibu senyum ke apa? Bunda mau menyampaikan? Ya apa? Iya, karena kebetulan saya kan TK-nya sebelahan dengan SD. Ketika kami di TK itu awal tahun ajaran baru itu dengan euforianya, maksudnya heboh lah menyambut anak dengan musik, dengan ini dan saya nggak dengar dari SD kok sepi ya. Niku Itu ya. Nah ini makanya nanti ada peran forkomnya itu. Jadi nanti akan istilahnya apa ya? Ya diubah dalam arti karena untuk kelas 1, kelas 2 itu harapannya masih multi pembelajaran dan asesmen yang diterapkan pada anak usia dini. Karena apa? Kembali lagi, berilah anak itu memori yang menyenangkan. Karena itu akan tertanam sampai dewasa. Itu. Refleksinya apa? Bun, semoga nanti depan sudah beda ya. Karena nanti berarti bersebelahan ya sekolahnya. Tidak apa-apa. Dan ada nanti kan di 2 minggu pertama yang kita naik PKS gitu. Nah, dari miskonsepsi tadi, ternyata permasalahan miskonsepsi tadi itu sudah berkembang lama di masyarakat. Memang membutuhkan suatu effort yang luar biasa agar miskonsepsi tersebut bisa lama-kelamaan terkikis. Butuh usaha kita semua. Nah, Forkom di sini bisa berperan secara maksimal. Dan kemudian apakah di banyak negara ada yang masih menerapkan tes halus itu? Di Banjar tidak. Di Banjar tidak ya? Tidak. Oh, di Dukung Masak Jin. Kalau bagus. Itu apa saja? Yang pertama mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi. Yang ketiga kematangan emosi. Keempat kematangan kognitif. Nah ini yang kelima keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri. Kemudian yang keenam pemaknaan terhadap belajar yang positif. Ini 6 kemampuan fondasi yang memang harus dibangun dari PAUD hingga SD di kelas awal. Jadi bukan hanya kognitif doang, tapi ini harus secara holistik. Contohnya apa sih? Mengenal nilai agama dan budi pekerti. Mengenal konsep Tuhan yang Maha Esa. Bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Kemudian yang kedua, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Diajari antri, diajari menunggu, dan ini memang butuh proses. Sampai di sini ada yang mau bercerita, ada yang mau menyampaikan, mungkin ada kasus-kasus yang terjadi di banyak negara yang monggo. Cuma ada cerita saja Bu. Ini saya di SD, kadang-kadang dulu kelas 1 memang pengen seperti teori yang sudah disampaikan mereka, kita juga pintar transisi baru seperti itu. Cuma orang tua kan selama ini memang belum paham gitu. Jadi mereka kan menuntut, apalagi sekolah saya misalnya, sekolah yang mungkin di lingkungan sekolah itu tidak dipercaya lah untuk melihat. Kalau misalnya di kelas 1 itu sampai kita hanya mengajarkan seperti tadi, terus baca tulis hitungnya tidak dapat 1 semester misal, nanti juga di luar kan sekolah hafal ada seperti itu. Jadi ini kan dilewat juga ya. Jadi memang ke depan mungkin orang tua memang harus paham, tapi pemahaman itu kan kita butuh proses yang lama, tapi itu juga bersebelahan dengan sekolah-sekolah yang lain yang sekarang sudah lebih di rumah sekolah kita kan ada yang swasta gitu Bu. Jadi
itu memang memerlukan itu ya pengertian dari semuanya gitu. Terutama orang tua. Sulit, tapi yang mungkin perlu sih berjalan gitu, berketan, tapi lama gitu. Lama berketan gitu. Kalau Bunda masih memakai kata perlu, berarti kan isi selami persen. Iya, ini harus diterapkan Bun. Nah, ini PR kita semua, termasuk forum komunikasi kita sebagai kepala sekolah, kita dihimbau di GTK, mulai dari yang SD, memberikan pemahaman ke masyarakat, dalam hal ini orang tua. Iya, tapi kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Gitu. Jadi nanti di pembelajarannya, di 2 minggu pertama kan harus sudah ada yang PLS. Nanti kita apa saja yang sudah Bunda lakukan, gitu. Nanti kita sampai di situ. Karena apa? Ini sangat penting. Jadi tidak hanya kognitif doang, tapi secara holistik dari 6 kemampuan fondasi ini sangat penting. Nah, yang ini, selama ini yang dipikirkan kan hanya kognitif. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Iya. TK ada loh sih kebangetan. TK diberi PR. Ada loh yang seperti itu. Kebangetan deh. Kebangetan nggak boleh. Ya. Kebangetan itu. Padahal apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam mendampingi anak-anak kita dengan cara yang menyenangkan. Bocah itu tanamkan hal yang menyenangkan di sini. Pasti dia akan sampai tua itu akan ingat. Saya punya teman masuk dari TK SD kelas 1 diberi PR. Tapi anaknya enjoy aja. Gak pernah mengerjakan PR. Sampai orang tua teman saya dipanggil. Itu apa yang terjadi? Ibunya tetap membela anaknya. Karena apa? Ibunya sekolah tahu. Sampai orang tua yang dipanggil. Sampai di kelas berapa, kelas 3 itu. Yang diingat itu, dia tuh sekolah menyenangkan. PR saya nggak pernah mengerjakan dan ibu saya, mama saya pernah marah. Itu sampai teman saya dipanggil di sekolah. Semoga sekarang ini tidak akan terjadi seperti itu. Sebelum ada transisi PKP ya kita mengajarnya. Karena begini Bu, orang terus kasus banyak ya. Seorang pemimpin, dipilih itu pintar, tapi tanpa kematangan emosi, tanpa kematangan perilaku, mau memilihnya memilih matang secara emosi, matang secara tanggung jawab, ngomong sih keterok. Ya semuanya. Iya, kalau kita hanya mengandalkan kognitif yang terjadi apa? Meninggalkan adab menurut saya. Pintar, tapi dia akhirnya menghalalkan segala cara. Ini yang penting. Kenapa 6 fondasi ini harus kita betul-betul tekankan? Iya betul. Nah ini banyak terjadi sekarang sewu ya, apalagi dengan dunia sosial media yang sangat luar biasa. Yang terjadi apa? Adabnya ditinggalkan pada cacah pintar. Nah, makanya jangan tidak hanya kognitif doang, tapi secara menyeluruh, pematangan emosi, tanggung jawab dari usia dini dengan cara-cara yang menyenangkan. Kenapa ini saya bolak-balik menyenangkan? Biar ke depan anak-anak itu benar-benar terbangun fondasi ini secara holistik. Sampai di sini sepakat ya? Jadi sepakat untuk merubah pola. Sepakat untuk merubah pola. Yang anak saya sepakat tidak? Boleh. Menambah yang tadi Bu sampaikan. Jadi memang ini konsep ini memang banyak kali yang mungkin tantangan yang membuat kita menjadi semangat itu. Pertama adalah tadi bagaimana konsep ini bisa sampai ke masyarakat. Apa yang kita diskusikan di ruangan ini bisa itu sama idamannya dengan masyarakat kita di sana. Tantangan awal real pas tadi pun dirasakan, dimana orang tua itu dia jujur, termasuk kita sendiri saja lah. Kadang kita menuntut itu, kita menuntut anak kita itu kudu tayang mata boleh itu dirasakan, termasuk kita sendiri saja, kita sendiri. Itu memang tantangan. Itu bagaimana supaya membawa konsep ini sampai ke masyarakat sana supaya sama iramanya, sama frekuensinya, bahwa
miskonsepsi yang tadi kita bahas itu kita perbaiki ke depan. Kemudian bagaimana tantangan yang kedua adalah tadi kita singgung. Teman-teman kita di luar sana itu dengan mendirikan bimbel dan segala macam, mengapa subur? Karena ada konsumennya yang minat banyak. Bagaimana kita menghadapi itu, memahamkan mereka? Ya, ini pada titik yang sulit mereka. Mereka hadir, mereka punya kepentingan karena ada konsumen. Tetapi bagaimana supaya itu kan tadi kan kita pahami itu kan tidak sepenuhnya bimbel memaksakan dalam diri yang itu salah pendidikan. Tapi kenyataannya di masyarakat ada dan banyak. Bagaimana membawa ini konsep ini supaya sampai ke sana dan mereka bisa memahami pemahaman kita semuanya sama sehingga idealisme ini bisa berjalan baik. Itu kira-kira gimana itu? Ini pendapat yang Iya, intinya bagaimana agar gerakan transisi pauta SD itu sampai ke masyarakat. Bapak mau saya dari Bapak dari SD. Penilik Iya. Parwilwana itu. Penilik berarti tergabung di komunitas belajar. Nah, Iya. melalui Kombel Bapak bisa. Nah, ini Mas Edi mendengar, semoga nanti difasilitasi oleh beliaunya bagaimana menyampaikan hal seperti ini melalui komunitas belajar. Kemudian Bapak biasanya kalau SD PAUD itu di masyarakat biasanya jadi pengurus RT RW, ya enggak? Ya. Nah, di situ juga bisa disampaikan, diselipkan, itu bisa juga. Ya memang menurut saya ibadah ya Mas Edin ya. Tapi itu apa yang kita sampaikan satu kalimat, dua kalimat, satu lembar itu sangat luar biasa dampaknya. Itu. Kalau kedinasan bisa di awal melalui komunitas belajar itu. Kemudian yang kepala sekolah sama melalui komunitas belajar dan jangan bosan-bosan untuk menyampaikan ke orang tua murid. Kembali lagi 6 fondasi dasar tadi itu sangat luar biasa dampaknya di kemudian hari. Anak kalau hanya dikejar kognitifnya kembali lagi, adabnya akhirnya tertinggal. Pinter, baca luar biasa. Tapi akhirnya apa? Dia menghalalkan segala cara. Karena apa? 6 fondasi tadi itu tidak matang. Makanya harus dibangun secara holistik. Sepakat nggih? Kok setengah? Sepakat. Boleh. Duanya, kalau dilihat dari buku yang disediakan sekarang, itu sudah mengarahnya ke sana sekali. Mungkin ketika buku kelas 1, kelas 2 yang ada itu juga disesuaikan dengan ini, maka akan nyambung dan juga sebagai ajang untuk menyampaikan kepada wali murid. Ini loh, buku kelas 1, 2-nya juga seperti ini, sehingga akan saling sinkron. Nah, karena ketika di PAUD diberikan seperti ini, begitu masuk di kelas 1, itu bukunya sudah luar biasa sekarang. Sementara buku itu yang setiap harinya mungkin dibawa anak pulang ke rumah, sehingga orang tua pasti akan merasa, bagaimana ini ya, berusaha untuk anaknya bisa mengikuti sesuai dengan apa yang ada di buku. Walaupun sebenarnya buku itu bukan jadi pedoman patokan satu-satunya. Itu saja, terima kasih. Iya, Bapak itu buku tahun berapa Bapak? Karena di kurikulum Merdeka, di kurikulum Merdeka sekarang tidak ada. Di kurikulum Merdeka, di kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada yang literasinya kalau saya sesuai dengan literasi. Jadi sekarang ada ini gerakan bacaan buku bermutu. Nanti linknya saya share salah satu link. Di situ banyak sekali terkait dengan buku bacaan untuk anak-anak di kelas awal. Itu. Tidak ada bukunya. Tidak apa-apa. Bapak bisa belajar dari lingkungan. Tidak masalah karena di kurikulum Merdeka itu guru diberi kebebasan yang sangat luar biasa sesuai dengan kondisi satuan masing-masing. Sampai di sini sepakat nih? Sepakat loh ya. Kembali lagi kalau hanya menanamkan secara kognitif, akhirnya anak belum sewu kadang-kadang ada kurang ajar, meninggalkan ada itu. Tapi di 6 fondasi tersebut harus secara holistik kita dampingi anak-anak kita. Nah, kembali lagi, Mas Bapak, itunya mana? Tidak.
kita diskusi terkait dengan Forkom. Tidak apa-apa, apa adanya saja. Yang pertama, Forkomnya sudah berjalan dengan efektif. Belum. Baru tahu saya. Kemudian sama. Ada nggak kendala yang dihadapi? Banyak lagi. Kalau ada, solusinya apa yang telah ditempuh? Lalu belum menempuh terus Seperti apa? kemudian seperti apa praktik PPDB SD di Kabupaten Banjarnegara, dan yang terakhir bagaimana rencana MPLS di PAUD dan SD 2 minggu pertama. Oke. Ini bisa per kelompok Mas Bapak, per kelompok atau 2 kelompok ya, kanan kiri. Tidak apa-apa, Mas Sedin itu apian banget, Pak Teguh itu sangat luar biasa, Mas Novi juga sangat luar biasa. Karena saya sering ketemu, kadang-kadang Jabrina, beliau itu kalau ada bermasalah tidak pernah marah, itu gumul. Sampai kita itu nggak kepenak. Orang sabar. Sabarnya luar biasa. Nah, gue. Makanya kita sebagai Sewu ya, teman sejawat, kemudian teman sejawat tapi ya Mas Adit. Apa meresum? Gitu. Buat satu gitu. Diringkas masih. Silakan nanti salah satu jadi ketuanya siapa? Pak Asli. Tidak ada di sini. Tolong Gun, planet. PPD. Iya. Bukan penerimaan peserta dari bukan. Perencanaan berbasis data. Domniki Abi. Usah. Harus disampaikan. Harus secara holistik. Kemudian belum berjalan minggu dan kegiatan yang menyenangkan. Ini 2 minggu kegiatan yang menyenangkan apa saja ya Mas Jawa? Fokus ke forum ini. Pola lama, dan yang pola lama ini mohon kepada semuanya, Bapak Ibu, Bunda Yanda, bisa Nuwun Sewu, mungkin bisa diberi pemahaman sesuai dengan gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Ojo nanti semua itu sak-saknya nih, karena apapun itu harus sesuai dengan rencana, terjadwal, terstruktur. Karena apa? Targetnya masih akan terlihat kalau kita ada rencana. Membentang itu terus kelingan, kok bentak jenang kebun sebelah. Itu kadang-kadang memang saya masih ada yang seperti itu, tapi semoga dengan pertemuan pada hari ini akan berubah teman-teman yang memang masih memakai pola lama. Sepakat gitu? Kenapa? Tidak tahu. Saya dari PKK J2. PKK Kabupaten. Sehari-harinya sih di Bekerja, tapi hari ini saya pakai baju PKK aja. Biar Bapak Ibu tahu kalau PKK tidak cuma ibu-ibu, jadi yang saya sebetulnya sudah nulis tadi untuk jawab yang 5, tapi jawaban saya kebanyakan belum tahu. Sebetulnya pernah terlibat di kegiatan Pol juga. Saya ingin menyikapi atau meminta tolong yang 3. Jadi sebenarnya jawabannya berbasis medsos. Betul Ibu. Jadi pada intinya itu intinya sangat mendukung
mendukung gerakan transisi PAUD SD, dan waktu itu Mas Sekdim tanda tangan tidak? Waktu di BBPMP kan ada menandatangani komitmen gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Ya, waktu itu di kami ada waktu yang hadir Pak. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh Forkom dalam Diskusi ngasih berdarah-darah. Ngasih berdarah-darah. tapi ada biaya kakunya percaya. Mata. Kalau pikirnya lebih ke sana. Lebih luas. Lebih ke sana. Lebih Salah. Koncone Medan besan. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk pertanyaan yang B, tantangan pelaksanaan PAUD ke SD. Nomor 1, tantangan apa saja yang dihadapi oleh Forkom dalam mendukung gerakan transisi PAUD SD? Kami jawab, adanya tuntutan orang tua agar anaknya pandai calistung dengan cepat. Kemudian kurangnya pemahaman guru tentang gerakan transisi PAUD SD. Kemudian nomor 2, pertanyaannya apa upaya yang dilakukan, yaitu sosialisasi dengan orang tua siswa dan masyarakat melalui PKK, forum parenting, pengajian, dan lain-lain. Kemudian pemahaman guru bisa ditingkatkan dengan IHT, BIMTEK, sharing antara guru PAUD dan SD. Pertanyaan yang ketiga, rencana strategi apa yang akan dilakukan? Yaitu bekerja sama dengan pemerintah desa atau kelurahan, dinas, dan instansi yang terkait. Kemudian C, rencana aksi. Nomor 1, segera mengimplementasikan program yang telah disusun. Kemudian nomor 2, insya Allah dapat dilaksanakan. Dan yang ketiga, apakah ada revisi? Tentunya ada setelah kegiatan dilaksanakan. Demikian jawaban dari kami. Jika ada kekeliruan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah masalah Bunda Catur ya. Bunda Catur. Iya, tapi bukan istrinya Pak Catur ya, Pak. Pak Tot. Istrinya Pak Catur. Tapi sering seperti itu kok. Pak Catur. Udah lama itu terpatri di masyarakat. Itu memang tuntutan dari orang tua. Dan ini tantangan untuk kita semua bagaimana memahamkan para orang tua agar tidak memaksa pada anak kudu bisa moco, karena anak itu berkembang sesuai dengan keberagaman mereka. Karena di antara A, B, C, D itu mereka berbeda semua. Jadi ada istilahnya sesuai dengan tahapannya. Otomatis tidak meninggalkan 6 fondasi dasar yang tadi harus secara holistik, bukan hanya kognitifnya doang yang ditonjolkan. Kemudian yang kedua, sosialisasi orang tua siswa dan masyarakat. Ini pertanyaan yang kedua, upaya ya. Melalui BKK, forum parenting dan pengajian. Juga melalui Kombel ya, Bu. Oh iya. Kalau Kombel otomatis sebagai kepala sekolah ataupun sebagai guru. Nah, yang PKK, forum parenting luar biasa. Ini ibadahnya Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Apalagi setahu kami yang namanya guru TK, kepala TK, guru SD, kepala SD ini biasanya jabatannya rangkap-rangkap di masyarakat. Tangguh kok. Kenapa? Yaitu entengan. Entengan jadi kelemahan. Orang etang itu. Rikuan. Yang pertama itu pokoknya sih penting semangat. Ayo. Ini aura seperti manutan juga. Orang etang itu. Orang etang itu. Betul. Karena di mana-mana itu ya tak lihat di guru SD, guru TK itu sedang diwai. Pokoknya iso di masyarakat itu. Dan ini penting kalau Bapak Ibu bisa ini merupakan peluang tantangan, tapi ada peluang juga untuk menyampaikan terkait dengan gerakan transisi PAUD SD. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan Pemda, Pemdes, kelurahan, dinas dan juga instansi yang terkait. Itu otomatis kalau ini wajib.
Jadi kita bisa bekerja sama ataupun bermitra dengan siapapun, tapi yang memang menunjang gerakan transisi ini. Kemudian segera mengimplementasikan, Mas Edi, segera mengimplementasikan. Kelihatannya beliau itu diam, tapi tahu ya. Kemudian rencana aksi tersebut dapat dilaksanakan dapat. Benar sama Mas Edi. Kalau revisi otomatis kalau sudah dilaksanakan. Iya. Berarti sepakat Ki? Sepakat. Ini dimulai dari kita semua yang ada di ruangan ini. Oke. Yang kedua yang Bapak Ronsen. Untuk tantangan pelaksanaan PAUD PSD yang pertama, tantangan apa saja yang dihadapi oleh Forkom ini, antara lain tuntutan orang tua, ya, akademiknya itu, akademiknya itu secepatnya, maksudnya pinter. Kemudian yang kedua, miskonsepsi terkait dengan sanistum. Yang ketiga, informasi yang belum tersampaikan. Yang keempat, masih memiliki pola lama, ya, mindset lama. Kemudian yang kedua, apa upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Upayanya, yang pertama, maksimalkan peran Forkom. Yang kedua, melibatkan unsur yang terkait untuk mensosialisasikan gerakan transisi PAUD SD. Kemudian yang ketiga, merubah mindset lama dengan terkait alih jenjang PAUD SD atau transisi PAUD SD. Kemudian yang ketiga, rencana strategi apa yang akan dilakukan? Strateginya, yang pertama membentuk Forkom masing-masing kecamatan. Yang kedua, menyelenggarakan sosialisasi. Kemudian yang ketiga, menyusun program terpadu terkait dengan transisi PAUD SD. Kemudian yang C, rencana aksi. Yang utama, bagaimana rencana aksi yang telah disusun segera melaksanakan aksi yang disusun. Yang kedua, apakah rencana aksi dapat dilaksanakan? Dapat. Kemudian, apakah ada revisi? Ada. Terima kasih. Demikian hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semangat. Jadi pada intinya itu sama, tantangan terberat atau terbesar itu karena tuntutan orang tua. Makanya kita memang harus memberi pemahaman yang maksimal terkait dengan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, kembali lagi tadi di awal terkait dengan miskonsepsi Charleston itu anak masuk SD tidak wajib untuk istilahnya tidak dipaksa untuk bisa baca tulis hitung. Kemudian informasi yang belum tersampaikan itu belum tersampaikan kemana masyarakat? Ke masyarakat luas nih. Kemudian mindset lama. Mindset itu kalau ini nulis bahasa Indonesia ya? Oh ya, MIND. Ya apa-apa. Mindset lama, betul. Karena kalau mindset lama, sing penting wong tua ki anak 5 tahun udah dipaksa untuk belajar baca. Kemudian sampai kalau di video-video itu banyak ya, Mas Bambang bisa tadi yang tak kirim video itu loh, memaksa anak untuk belajar, kemudian iso ngejo, tapi hasilnya itu tidak bermakna. Sebagai contoh tadi yang saya sampaikan, MAS, Mas, J, baca, musola, gitu. Kemudian T, O, Y, O, T, A, bisa. Coba dibaca deh, mobil. Itu seperti itu. Jadi memang kembali lagi kita harus tanamkan fondasi, 6 fondasi dasar yang memang itu haknya anak-anak kita agar semuanya bisa berkembang sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan tumbuh kembangnya, dan semuanya itu butuh waktu yang bertahap. Kembali lagi jangan hanya kognitifnya doang, karena kembali lagi semakin dewasa
Kalau hanya kognitifnya doang, tidak tertanam itu apa kemandirian, tanggung jawab, kemudian toleransi, apa ya, pengendalian emosi, yaitu kembali lagi saya punya teman pinter luar biasa. Tapi nuwun sewu, akhirnya etika adat ditinggalkan, apapun dihalalkan. Jadi pemimpin orang mau didelok pinter tok, tapi justru bagaimana cara dia mengelola emosi, karakter. Dan ini kembali lagi ke profil pelajar Pancasila. Ini disepakati dan kemudian menjelaskan sosialisasi sama dengan bunda-bunda tadi melalui mungkin kalau Bapak aktif di RT kan biasanya soal ada materinya apa silakan Bapak menyampaikan. Di Kombel otomatis itu bisa di K3S, kemudian kalau di MGMP, di Paudi, di KKG, di Paudi, di IGTKE. Kemudian segera loh nih Mas Sekdin, segera melaksanakan. Beliau merekam loh ya. Apakah dapat dilaksanakan? Tentunya dapat sekali. Kalau ada revisi, otomatis setelah ini dilaksanakan. Sampai di sini sepakat semuanya? Sepakat? Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu hebat semua. Gerakan Transisi PAUD SD. Apa mau? Visi, tujuan, strategi, menyenangkan. Gerakan Transisi PAUD SD. Satu visi, satu tujuan, transisi PAUD SD. Iya, kita lanjut. Mewakili kepala dinas, kami terima kasih atas fasilitasi penguatan forum komunikasi untuk Banjarnegara. Memang pada saat rencana pelaksanaan kegiatan ini Pak Agus menyampaikan SK yang kita miliki ternyata kan belum dirubah. Jadi di struktur keanggotaannya beberapa personil lama itu masih muncul, termasuk penanggung jawab Pak Kadil itu masih Pak Nur Tamami. Itu belum dirubah. Kemudian beberapa unsur juga belum disesuaikan. Dan jadi seperti Pak Pak Awas pemilik itu juga masih belum ada perubahan. Pak Binarjo juga di sini masih menyebutnya belum milik kan seperti itu. Ada. Kemudian belum ada juga tupoksi ini hanya menyebutkan jabatan yang dimiliki sekarang. Contoh Menko-Maritim pengawas. Tapi nanti struktur di situ sebagai apa kan belum. Dan sehingga nanti lebih fokus apabila sudah dibagikan. Sehingga nanti ini jadi catatan kita selaku apa yang ada di forkomnya dinas pada saat nanti sudah melakukan program kegiatan, kita akan kolaborasi dengan PKK, dengan Dinsos, sampai ke jenjang mungkin meminta kecamatan dengan bunda pautnya kita akan datang ke sana dengan forkomnya di kecamatan itu harus menguatkan. Dan jika itu belum kita lakukan program itu. Dan terima kasih ini membantu kami dengan program yang sudah disusun. Nanti catatan program ini akan kita ambil mungkin kalau ini belum sempurna kita sempurnakan, kita lengkapi. Yang jelas sumber dana dari pemerintah kabupaten melalui dinas pendidikan. Dan sehingga kami berharap kalau nanti ini diminta untuk segera untuk keberlanjutannya, kita akan segera lakukan perubahan yang kita miliki. Kemudian tadi ada share-sharean dari Bu Febri terkait dengan ada penilaian Bunda PAUD. Kalau itu nanti kita sampaikan dan Bunda PAUD kabupaten ternyata menginginkan, kita terpaksa kerja keras. Karena data dukung yang kita miliki kan mungkin belum banyak. Mungkin dokumentasi yang kita punya kan juga sudah kita lakukan, namun belum terdokumentasi. Contoh, Korwil sudah melakukan saat seperti ini sudah di siap Korwil. Sambil ada evaluasi KM, ada juga transisi PAUD SD. Di semua Korwil bisa melakukan itu, namun dokumentasi kan belum. Dan kami pun juga dari kabupaten sedang berbenah tentang tim IT, Bu, karena kami memiliki waktu itu formasi itu apa namanya? Fungsional, bukan fungsional yang IT itu. Tapi yang bersangkutan mutasi ke Purbalingga dan disetujui Pak Bupati, Mbak Riani itu. Tapi kami tidak memperoleh itu formasinya. Kami memperoleh formasi fungsional komputer itu kalau nggak salah. Yang Mbak Riani itu Pak, karena itu rotasi sehingga kami belum memiliki itu. Sudah dimutasi ke Purbalingga.
tahun ini di bulan Mei kalau tidak salah. Sehingga sekarang ini kami bentuk tiap bidang ambil satu-satu. Kami minta untuk mendokumentasi semua kegiatan, membuat narasi, karena kalau hanya satu orang yang adminnya kan dia bingung narasinya Bu, kan seperti itu. Sehingga harapan kami itu nanti akan kami unggah ke akunnya Didikbora kan, dan harapan kami kalau memang itu diminta tiap direktorat di Dirjen PAUD Dasmen gitu, itu nanti entah di PAUD-nya, entah di SD, entah di SMP, kami bisa melaporkan kegiatan masing-masing itu kan. Jadi itu mungkin dari kami. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sebagai peserta, matur nuwun, semangat seperti itu gitu. Dan seharusnya kami juga diminta Pak Kadin untuk yang di VOG, namun cukup ada Pak Doko, Pak Ilin, dan Pak Agus dari izin keluar. Saya mendampingi Ibu Bapak Ibu sampai selesai. Sehingga saya berharap ini nanti menjadi laporan ke Pak Kadin, karena Pak Kadin juga ternyata masih disibukkan dengan apa namanya, masih kurang 20 M refocusing-nya, sehingga kami dengan rela hati tadi menyodorkan silakan gaji kami untuk diambil dulu, tapi yang jelas akan diberikan, hanya dipinjam dulu, pinjol bahasa Mas Yoga kan, karena hitungannya menjadi cepat Bu. Jadi kalau hitungan Didikbora kan karena karyawannya ribuan Bu, yang lainnya paling-paling 100 orang, paling banyak 150, kalau kami 6.000. Dan jadi kalau 6.000 itu dipinjam gajinya di bulan Desember, selesai refocusing. Jadi menutup yang 20 M. Harapan kami nanti begitu keluar pendapatan masuk, insya Allah gaji Desember terbayar. Yang tertunda tadi itu TPP-nya hanya tertunda, hanya mengumpulkan yang harusnya diterima Bapak Ibu per bulan, dibelikannya satu kali sehingga lebih besar sih. Jadi kalau memang pas putra-putra yang mau bikin rumah, mau dibuatkan rumah, bisa uang mau bikin rumah. Gitu dari kami ngatur Ibu, dan sekali lagi kami terima kasih mewakili pemerintah kabupaten atas pendampingannya dengan kami. Mudah-mudahan kami segera menyesuaikan dengan tadi dengan program kerja yang sudah disusun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.